Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Lintas Banua sepekan minggu ini di edisi 27 April 2025. Dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi serta ragam peristiwa menarik yang terjadi satu minggu belakang ini di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan saya Nina Salina. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan minggu ini, pemirsa, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menggerebek sebuah gudang produksi pupuk oplosan di kawasan Jalan Trikora, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Dari penggerebekan ini, pemirsa, polisi memeriksa 11 orang pekerja, juga mengamankan 140 karung setara 7 ton salah satu merek pupuk yang sudah dioplos. Usai 1 bulan melakukan penyelidikan secara intensif, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menggerebek sebuah gudang produksi pupuk oplosan di kawasan Jalan Trikora, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Penggerebekan ini dilakukan karena terjadinya aktivitas ilegal berupa pengoplosan pupuk salah satu merek yang telah berlangsung selama 6 bulan. Dari penggerebekan ini, polisi memeriksa 11 orang pekerja, juga mengamankan 140 karung atau setara 7 ton, salah satu merek pupuk yang sudah dioplos, serta peralatan pendukung untuk memuluskan pupuk oplosan yang rencananya akan didistribusikan ke beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Ada 2 kegiatan produksi pengemasan yang dilakukan oleh 11 orang buruh pekerja. Yaitu yang pertama, kegiatan memindahkan isi pupuk jenis NPK merek mahkota ke dalam kemasan yang menyerupai pupuk jenis NPK merek mahkota yang telah disiapkan. Kemudian kegiatan kedua adalah kemasan pupuk jenis NPK merek mahkota yang telah dikosongkan sebelum diisi kembali dengan pupuk jenis pembenah tanah merek Ponska Max ke dalam kemasan pupuk jenis NPK merek mahkota dan dilakukan penjahitan terhadap kemasan tersebut. Setelah itu anggota langsung mengamankan sebanyak 140 karung setara dengan 7 ton pupuk merek mahkota dan 140 merek Ponska Max, 20 karung pupuk NPK Max mahkota. Adapun pasal yang disangkakan atas kasus ini yakni pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian serta tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan 22 catatan usai penutupan tempat pemprosesan akhir sampah atau TPAS Basirih beberapa waktu lalu. Namun Pemko baru berhasil menyelesaikan 19 poin, sedangkan 3 poin sisanya terus diupayakan hingga sekarang. Setiap harinya Pemko Banjarmasin membenahi TPAS Basirih pasca penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup per 1 Februari lalu. Ada 22 catatan yang diberikan dan sampai saat ini Pemko mengklaim sudah menyelesaikan 19 poin dan masih ada 3 poin yang belum terrealisasi secara maksimal. 3 poin yang masih dalam proses tersebut meliputi perbaikan zona landfill dari sistem open dumping menjadi controlled landfill, pemisahan saluran air lindi dengan air hujan, serta perbaikan pada sistem pengolahan air lindi sebelum dibuang sesuai baku mutu yang ditentukan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan pihaknya terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan 3 poin tersebut. Saluran air hujan direncanakan akan segera dibangun, penimbunan sampah dengan tanah akan dilakukan sesuai arahan kementerian, dan sistem pengolahan air lindi juga terus ditingkatkan agar sesuai standar yang berlaku. Tanggul-tanggul yang bocor ataupun yang retak itu sudah dilaksanakan ditutup agar tidak keluar air lindi tersebut.
Nah, jadi sampai saat ini kita sudah membuka jalur-jalur air lindi yang tadinya tidak jalan, sekarang sudah berproses jalan. Ya, alhamdulillah dengan kerja keras dan kompak kerja antara dinas terkait ini juga membuahkan hasil ya. Yang pasti semua berproses dan juga disertakan dengan sini adalah Pedival dalam hal pengelolaan air lindi yang akan diproses. Sementara itu, penelaah dampak lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Lisnawati, menyebutkan 3 poin yang belum maksimal namun juga sudah mulai dikerjakan. Diakuinya beberapa progresnya sudah mulai terlihat meskipun belum mencapai hasil yang diinginkan. Menutup zona landfill dari open dumping ke kontrol landfill ini akan kami tindak lanjuti karena ini akan diuruk dengan tanah sebanyak 17 hektar sampah yang harus kami tutup secara kontrol landfill. Terus untuk instalasi pengolahan lindi ini kan pada bulan Februari kami sampling air lindinya memang melebihi baku mutu untuk 3 parameter yaitu BOD, COD, dan N total. Nah, pada bulan Maret kami melakukan ada upaya kami menambahkan ekoenzim di dalam kolam-kolam tersebut. Nah, saat hari apa tadi? Hari Senin, Selasa hasil uji dari bulan Maret itu sudah keluar dan alhamdulillah memang sudah turun secara signifikan, tetapi memang ada sedikit melebihi baku mutu lagi. Misalnya kayak BOD kan itu baku mutu 150, sekarang kita 185. Penyelesaian ini penting dilakukan agar TPAS Basiri bisa dibuka kembali dan dimanfaatkan sebagai lokasi pemilahan sampah. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin ternyata memerlukan anggaran yang besar. Untuk mengangkutnya ke TPA Banjar Bakula, Dinas Lingkungan Hidup harus menggelontorkan biaya 50 juta seharinya. Untuk membuat kota ini bersih dari sampah, DLH memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengangkutnya saja diperlukan biaya 500.000 untuk 1 ritasi termasuk biaya sopir dan BBM. Pemko juga harus membayar Rp65.000 setiap 1 ton sampah dalam seharinya, dan sekarang DLH bisa mengangkut 100 ritasi ke TPA Banjar Bakula, berarti seharinya memerlukan biaya Rp50 juta. Diketahui rata-rata kendaraan angkut DLH membawa 2 hingga 4 ton sampah per ritasi. Keterbatasan kota pembuangan ke TPA Banjar Bakula juga menjadi persoalan serius. DLH hanya mendapat alokasi 300 ton per hari, padahal produksi sampah harian di Banjarmasin mencapai sekitar 600 ton. Kondisi itu pula yang membuat tak semua sampah di TPS bisa terangkut setiap harinya. Menurut Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, Marjuki, ke depan diperlukan pengurangan langsung dari sumbernya, yaitu untuk memilah sampah rumah tangga agar bisa menghemat anggaran. Kalau dari tipping fee-nya sendiri kita tahu sendiri bahwa itu 65.000 per ton. Rata-rata kita memuat 2 ton sampai 3, ada yang 4 lah. Nah, ongkos kita juga ke sana kan BBM sama pekerja. Ya, itu sekitar 375 tambah tadi tipping fee. Misalnya 2 ton 125, hampir 500.000 satu ritasi. Ini kita buang sampah ini 500.000 lebih satu ritasi. Bayangkan kalau sehari misalnya 100 ritasi, kalikan sendiri berapa kita sudah menganggarkan untuk itu. Belum lagi kita bicara ini kan pengolahan kita sendiri di sumber. Jadi kedepannya memang kita harus mengurangi pembuangan ke regional ini. Caranya apa? Kita kurangi dari sumber supaya ya kita menghemat juga untuk pembiayaan sampah ini. Sedangkan retribusi yang diterima DLH 1 tahun mendapat kurang lebih 15 miliar rupiah yang hanya cukup untuk beberapa bulan saja. Anggaran itu juga sudah dibagi untuk beberapa kegiatan lain terkait dengan persampahan. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD telah menganggarkan hampir 100 miliar rupiah
untuk penanganan sampah. 29 miliar diantaranya untuk pembenahan TPAS Basiri. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin resmi melantik 23 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH dan 44 orang tim pendukung PPIH embarkasi Banjarmasin tahun 1446 Hijriah yang berlangsung di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Sebanyak 23 orang petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin dan 44 orang tim pendukung PPIH tahun 1446 Hijriah resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru, Rabu 23 April 2025. Pelantikan yang berlangsung khidmat itu juga turut disaksikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PAHU Kementerian Agama RI, Dr. Muhammad Zain, jajaran perwakilan dari Angkasa Pura, Direksi Lion Air, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Banjarmasin, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam arahannya, Gubernur Muhyiddin meminta kepada petugas haji yang baru dilantik agar bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi para jamaah haji. Muhyiddin juga meminta para petugas haji yang terdiri dari beberapa seksi itu bisa membangun kerjasama yang baik dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak ada kendala yang dihadapi oleh jamaah haji. Muhyiddin juga menekankan kepada Kemenak untuk memperhatikan kenyamanan fasilitas bagi jamaah saat menginap di asrama haji, mulai dari kamar tidur, toilet, air bersih, hingga listrik yang diharapkan fasilitas itu sudah siap. Saya menghimbau kepada yang dikukuhkan, jangan sampai sisi-sisi ini nanti tidak bertanggung jawab kepada sisi sendiri, dan juga jangan sampai ada yang menanyakan karena kita ini kan jamaah kita kan orang kampung, orang biasa. Nah tidak tahu yang memakai apa nih, memakai diikat kan pasti penitia. Nah jadi walaupun lain sisinya apa yang ditanyakan layani. Yang penting ini walaupun lain sisinya tapi tetap melayani apa yang diminta oleh jemaah haji. Sementara itu sesuai kuota Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan porsi sebanyak 3.818 orang dan Kalimantan Tengah 1.612 orang yang tergabung dalam 13 kloter. Lebih jauh, Tamrin menyatakan untuk angkutan penerbangan jemaah haji melalui embarkasi Banjarmasin akan dilayani Lion Group Airlines dengan menggunakan pesawat jenis Airbus 330 dengan seat penumpang 423 orang. Transportasi penyelenggara haji dan umroh, Kanwil Kementerian Agama mengadu dengan Kementerian RI, yaitu angkutan penerbangan jamaah haji tahun ini 2025 ini dilaksanakan dilayani oleh Lion Air Group. Silakan Pak berdiri Pak manajernya. Nah ini Lion Air. Mudah-mudahan bisa dilayani secara maksimal, dan kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa untuk setiap kloter berjumlah 420 jamaah haji yang ditampung pesawat dalam berangkat, sedangkan tahun-tahun yang dulu 320 Pak. Jadi tahun ini ada peningkatan, mungkin pesawat lainnya lebih besar begitu, Airbusnya lebih besar. Muhail, Banjar TV. Sementara itu, jemaah haji embarkasi Banjarmasin kloter pertama dijadwalkan berangkat pada 5 Mei 2025. Selama penerbangan menuju Tanah Suci akan mendapatkan jatah makanan utama dan makanan pendamping atau snack. Untuk memastikan menu makanan tersebut disukai para jemaah haji Kalimantan Selatan, Gubernur Muhyiddin menyempatkan diri untuk melakukan cek rasa terhadap makanan yang akan disajikan tersebut. Usai melantik petugas PPIH Embarkasi Banjarmasin, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin langsung melakukan pengecekan atau meltes terhadap menu makanan yang akan disajikan kepada jemaah haji Kalsel selama penerbangan menuju Tanah Suci. Meltes yang dilakukan langsung pihak maskapai penerbangan ini dilakukan di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Ya. Bagus. Ya.
Pantauan Banjar TV dari sederet makanan yang disajikan plus makanan pendamping atau snack tersebut, Gubernur tampak mencicipi nasi kuning dan nasi putih masak daging. Usai pelaksanaan meltes, Gubernur Muhyiddin mengatakan sederet menu yang disajikan cukup enak dan harapannya para jamaah juga menyukainya. Hanya saja untuk nasi kuning, teksturnya agak keras, sehingga Muhyiddin merekomendasikan agar saat proses memasaknya perlu ditambahkan air dan sebagainya, agar nasinya pulen atau tidak keras saat dimakan jemaah. Aja yang agak karo, kalau bahasa Banjar karo itu agak keras karena airnya kurang mungkin gitu. Tetapi yang putihnya enak, itu cocok. Kira-kira kalau cocok dia yang lain. Menunya sendiri cocok aja dengan jemaah haji lah Pak kira-kira. Apa tuh? Menunya cocok aja kah atau harus ada kalau ganti? menunya kalau kira cocok karena tadi kan dagingnya juga nyaman, ayamnya nyaman juga. Nanti coba rasakan. Diketahui pada musim haji tahun ini, jemaah haji Kalsel akan diberangkatkan menggunakan maskapai Lion Air, dan selama proses penerbangan menuju Tanah Suci tersebut, jemaah haji akan mendapatkan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan pendamping atau snack. Muhail, Banjar TV. Baik pemirsa, Lintas Banua Sepekan akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya pelantikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.